Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ya Allah ya rabbal alamin. Monggo para yai, para asatidz, mamang, alumni pondok pesantren Al-Imdad, kita lanjutkan pengajian kita takrib. Sekarang kita bahas tentang Kitabul Haji, tentang masalah-masalah haji. Mudah-mudahan yang belum haji mudah-mudahan cepat berangkat haji, yang sudah haji mudah-mudahan bisa melaksanakan atau berangkat lagi ke Haramain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji bermula, inilah kitab yang menerangkan tentang haji. Wa syaraitu wujubil haji, bermula syarat-syarat wajibnya haji. Itu sab'atu asya'a, ada 7 bagian. Mana yang 7 itu? Al-awalu, yang pertama, al-islamu, yang pertama adalah Islam, harus Islam. Non-muslim itu nggak boleh naik haji. Makanya di sana dan di Mekah itu nggak boleh. Di tanah haram itu orang selain muslim, non-muslim itu masuk ke tanah haram. Makanya ketika mau masuk ke haram itu ada tulisan Tariqu ghairil muslim. Jadi jalan selain orang Islam atau jalan non-muslim. Jadi nggak boleh masuk ke perbatasan tanah haram. Jadi ada jalan tersendiri untuk orang non-muslim. Nggak boleh masuk. Wal bulugh, dan baligh. Jadi kalau anak kecil itu belum wajib. Nah, ketika ada orang tuanya menyertakan anak-anaknya yang belum baligh, hajinya disunah. Tapi nanti ketika dewasa, dia tetap wajib haji kalau sudah mampu. Jadi tidak menggugurkan kewajiban anak kecil yang sudah melaksanakan haji. Makanya ketika haji, itu banyak anak-anak kecil yang masih digendong pun, kadang-kadang orang-orang yang ada di daerah Mekah dan perbatasan itu berhaji membawa sanak keluarga. Bahkan yang masih digendong pun dibawa. Wal aqlu, dan yang ketiga adalah berakal. Orang yang gila itu enggak wajib. Wal huriyatu, dan orang merdeka, budak itu enggak wajib. Umpamanya pas budak kemudian ikut majikannya berhaji. Nah, ketika dia merdeka kemudian mampu, dia wajib berhaji. Wa wujudul zadi, dan adanya bekal. Adanya bekal untuk berangkat ke haji dan untuk yang ditinggalkannya. Bekalnya itu bukan hanya untuk berangkatnya saja, tapi keluarganya pun yang ditinggalkan harus ditinggali bekal. Bahkan tetangga-tetangganya pun harus tercukupi semuanya. Nah, ketika dia mampu, meninggalkan yang di rumahnya pun mampu, tapi ada tetangga yang masih kelaparan, maka dia tidak wajib haji, harus mencukupi tetangganya dulu. Makanya dulu ada cerita. Jadi ada orang yang setiap hari menabung untuk naik haji. Pas mau daftar, uangnya ada yang pinjam. Kemudian nggak jadi daftar. Nabung lagi. Terus pas sudah mau daftar, uangnya ada yang minjam lagi untuk kebutuhan keluarganya. Dipinjamkan lagi. Akhirnya nggak berangkat. Tapi ada waliullah yang memimpikan bahwa pada tahun itu tidak ada yang diterima hajinya, termasuk waliullah itu sendiri.
Terus tanya, terus kalau yang di sini nggak ada yang di ini yang di apa diterima, nggak mabrur hajinya, terus siapa yang mabrur? Itu satu kaul adalah tukang cukur. Ternyata oleh wali ini setelah selesai haji, beliau berangkat menemui atau mencari orang yang tidak haji, tapi hajinya haji mabrur. Karena bagusnya niat seseorang itu. Jadi intinya zat ini bukan hanya untuk dirinya, tapi zat ini untuk yang ditinggalkannya, bahkan untuk orang-orang yang di sekitarnya, jangan sampai kelaparan. Ketika kelaparan, dia meskipun dia berangkat, maka hajinya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Wa wujudir rohilati, dan adanya tunggangan. Biasanya kalau lebih dari 2 marhala atau perjalanan jauh lah, seperti qashar, jamak qashar, wajibnya jamak bolehnya jamak dan qashar, itu 2 marhala, berarti 16 parsah, berarti kurang lebih kita berbeda pendapat rata-rata 83-an lah, 83 kilometer. Itu harus ada kendaraan, karena biasanya kalau ini takutnya nanti pas hajian capek. Wa takhliyatut tariqi, dan sepinya jalan, maksudnya aman, di perjalanan aman, sampai di sananya pun aman. Nah kayak sekarang nggak aman karena corona, maka nggak wajib haji. Maka kemarin yang hajian itu cuma 1.000 orang. 1.000 orang, dan itu pun orang yang sudah ada di daerah Makkah. Di daerah Makkah. Luar Makkah nggak boleh. Orang Indonesia cuma berapa itu saat itu? 3 atau 2 orang. Itu mungkin sudah, bukan mungkin lagi, dan sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang istimewa. Di saat orang lain nggak bisa nggak bisa melaksanakan haji, seluruh dunia tidak bisa melaksanakan haji, orang yang 1.000 ini orang-orang pilihan Allah tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir adalah wa imkanul masir, dan memungkinkannya perjalanan. Jadi imkanul masir ini umpamanya gini, kalau dulu kan begitu ada bekal langsung daftar, langsung berangkat. Nah kalau sekarang kan daftar tunggu. Kalau di daerah Mekah biasanya, di sekitar Mekah lah, perbatasan. Jadi begitu tanggal 7 lah, tanggal 7 dia punya uang untuk melaksanakan haji. Adanya wujudul zad, adanya bekal untuk dirinya, untuk yang ditinggalkannya, baik keluarga maupun tetangga-tetangganya. Nah, tanggal 7 itu masih bisa memungkinkan, daerah sekitar itu masih bisa berangkat, tidak ketinggalan wukuf di Arafah. Itu boleh, harus ada imkanul masir. Tapi ketika sudah tanggal umpamanya tanggal 9 dia dapat rezeki hajian untuk ada bekal, tapi nggak memungkinkan karena waktunya udah tanggal 9, begitu berangkat sampai sana udah selesai wukufnya, itu nggak usah. Jadi tinggal tahun depannya lagi kalau ada umur. Tapi kalau udah nggak ada umur, yang penting sudah ada niat. Insya Allah kalau sudah ada niat, meskipun belum haji tetap dikasih pahala haji. Itu ada 7. Yang pertama itu syarat-syarat wajibnya haji. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat merdeka, kelima ajalnya
bekal dan kendaraan. Wujud zat. Yang keenam adalah aman. Yang ketujuh terakhir adalah memungkinkannya berangkat ketika masih ada waktu untuk melaksanakan haji. Karena mungkin dapat uangnya mepet. Tapi ketika sudah nggak bisa memungkinkan, ya udah tahun depannya. Warkanul haji, bermula rukun-rukunnya haji itu arbaatun, ada 4. Ini ada 4 di sini. Ada yang mengatakan 6. Kalau di Iqna itu ada 6. Yang nanti ada perbedaannya itu ada tahallul. Kalau di takrib ini tahallul nggak masuk ke ke rukun haji. Kalau di kitab-kitab lainnya, salah satunya di Iqna atau di Bajuri itu 6. Tahallul yang terakhir adalah tertib. Tapi yang pelaksanaannya adalah 5. Kalau di sini ada 4. Mana yang pertama al-ihramu ma'aniyah. Yang pertama adalah ihram ma'aniyah. Ihram yang disertai dengan niat. Nah, ihram ini biasanya kalau laki-laki pakai pakaian yang tidak berjahit. Kayak selendang 1, sarung 1, kayak sarung 1. Itu ihram. Niatnya dari miqat. Miqat ini ada miqat zamani, ada miqat makan. Kalau zamani itu berarti dari mulai Syawal sampai awal Dzulhijjah. Berarti 2 bulan 10 hari ya. Itu waktunya. Tapi kalau miqat makaninya itu tergantung dari arah mana dia berangkat. Biasanya dulu Indonesia itu dari Yulamlam. Ada yang mengatakan Yulamlam, ada yang mengatakan Yalamlam. Tapi sekarang karena biasanya dari Indonesia itu kalau ke Mekah dulu itu biasanya langsung ke Bandara King Abdul Aziz. Nah, berarti sekarang para ulama ini mutakhirin itu ya udah aja. Jadi niat ihramnya itu ketika di bandara. Jadi ketika di bandara ganti pakaian ihram beserta niat. Kalau yang ke Madinah dulu, biasanya yang awal-awal berangkatnya itu di Madinah dulu. Nanti biasanya dari Bir Ali mikotnya. Jadi setelah selesai arba'in di Madinah, kemudian baru berangkat ke Mekah. Nah, jadi kejadian saya waktu 2018 itu pakai ihram itu bukan dari King Abdul Aziz, tapi saya itu rombongan itu pakai pakaian ihram itu dari mulai yang di Bekasi itu asrama haji. Mulai dari asrama haji sudah pakai pakaian ihram. Karena apa? Karena di bandara King Abdul Aziz itu tidak memungkinkan untuk ganti pakaian karena waktunya diburu. Turun dari pesawat langsung naik bis, dari naik bis menuju bandara langsung naik bis lagi. Jadi tidak ada waktu untuk ganti pakaian ihram. Jadi pakai pakaian ihramnya itu ketika masih di asrama haji Pondok Gede, asrama haji Bekasi. Coba bisa dibayangkan dari Pondok Gede jam 3 pagi sudah pakai pakaian ihram, kemudian berangkat ke di Soekarno-Hatta pakai bis ber-AC pagi-pagi nyampe Suta itu nggak ada waktu lagi langsung naik, tapi tidak turun, tapi tetap di
bis. Di bis, jadi nunggu pesawatnya itu di bis. Sholatnya pun di bis saat itu. Nggak bisa turun. Kemudian naik pesawat jam 9, jam 10 landing. Nyampe sana sekitar 9 jam. Bisa dibayangkan betapa dinginnya. Pakai pakaian ihram dari mulai embarkasi Bekasi sampai ke Mekah. Hampir 24 jam. 18 jaman lah. Nah, itu waktu itu. Dan waktu itu bareng sama ibu. Tapi nggak ketemu. Padahal waktu itu maktabnya berdekatan. Saya di Mahbazin, ibu di Azizah kalau nggak salah. Tapi nggak pernah ketemu. Allah nggak pertemukan. Jadi ihram ma'aniyah. Jadi sekarang kita ketika berangkatnya yang akhir-akhir biasanya langsung King Abdul Aziz, itu di King Abdul Aziz. Kemudian kalau berangkatnya yang awal-awal itu biasanya ke Madinah dulu, Arba'in dulu, biasanya ke Bir Ali. Nanti kalau pas ini nanti mikotnya kalau sudah ada di Mekah, mikotnya kalau mau umroh ya tinggal dari ada yang mana tuh, yang Masjid Siti Aisyah itu. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah al-wuqufu, wukuf di Arafah, di Arafah. Ini rukunnya. Al-hajju Arafah. Jadi haji adalah Arafah. Jadi perbedaan antara rukun haji dengan rukun umroh adalah wukuf di Arafah. Kalau umroh nggak ada di Arafah. Kalau haji ada di Arafah. Waktunya itu mulai dari tergelincir matahari, berarti waktu zuhur, sampai waktu subuh. Tanggal 10 berarti. Itu waktunya. Biasanya diangkut itu tanggal 8, habis asar. Mulai diangkut. Habis zuhur, kadang habis zuhur udah mulai diangkut. Pakai bis. Jadi nginep semalam di Arafah. Nah, tapi pas pelaksanaan Arafahnya mah wukufnya mah yang wajib itu, yang rukun itu setelah gelincir matahari waktu zuhur. Itu. Ya wukuf setelah ya masa sholawat, zikir, baca Fatihah, baca Quran dan lain sebagainya. Ibadah. Walau lahdatan, meskipun sebentar, nggak apa-apa. Diam sebentar selesai. Kemudian bergerak lagi. Wa tawafu bil baiti. Yang ketiga adalah tawaf di Baitullah. Nah, ini tawaf itu diawali dari Hajar Aswad. Hajar Aswad biasanya kalau sekarang itu susah untuk mendekati Hajar Aswad kalau waktu haji. Itu biasanya ada lurusnya itu biar ini, kalau Hajar Aswad itu karena kecil, orang-orang sana tinggi-tinggi kadang nggak kelihatan, paling kelihatan pojoknya saja. Kemudian ada garis bawahnya ini. Kemudian di tembok Masjidil Haram itu ada lampu hijau di tiang Masjidil Haramnya. Itu tanda lurus dengan pojok Hajar Aswad. Itu mulainya dari situ. Kemudian tawaf ini badan sebelah kiri itu menyamping dengan Ka'bah. Nggak boleh menghadap Ka'bah. Kemudian harus melewati di luar Hijr Ismail. Kalau sekarang Hijr Ismailnya ditutup. Pintunya ditutup. Kalau dulu mungkin masih blang-blong. Kalau sekarang udah ditutup. Biar orang itu nggak bisa masuk. Yang dibuka biasanya yang sebelah, yang sebelahnya lagi. Jadi yang nggak searah putaran.
Jadi pintunya itu dekat makam Ibrahim satu, yang sebelah sananya satu. Sebelah sananya biasanya dibuka. Jadi orang-orang habis tawaf itu biasanya pada apa namanya, di Hijri Ismail. Atau orang yang mengatakan ada lagi di bawah apa, corong mas. Corong mas. Karena ada gerojokan air itu terbuat dari emas di atasnya. Biar air yang di atas Ka'bah ini enggak menggenang. Itu dialirkan pakai corong namanya. Nah, corong emas karena terbuat dari emas. Itu. Terus karena kalau dari masuk ke apa namanya, ke Hijri Ismail berarti enggak sah tawafnya. Karena Hijri Ismail itu dulunya masuk ke Ka'bah. Tapi ada renovasi, kemudian diperkecil. Nah, ini tawaf ini, kalau yang biasanya waktu hajian itu penuh sesak. Jadi ada waktu yang agak longgar dan bisa kalau yang ini bisa sampai masuk Hijri Ismail juga mudah, agak mudah lah. Bukan mudah tapi agak mudah karena orang-orang sedikit. Itu biasanya jam 8-an. Jam 8 karena kalau habis subuh itu orang-orang pada rata-rata tawaf. Nah, nanti tunggu aja. Biasanya setelah tawaf jam 8 itu orang-orang sudah pada pulang. Rata-rata pada pulang jam 8 itu udah agak longgar. Tapi yang jadi masalah lagi itu kita berbarengan dengan para orang-orang yang membersihkan lantai Ka'bah. Sekarang itu banyak banget orang. Itu berebut tempat dengan orang-orang yang membersihkan lantai Ka'bah. Para tukang sapu dan tukang pel. Kemudian setelah tawaf, wasa'yu dan sa'i. Baina sofa wal marwati. Antara sofa dan marwah. Sa'i, lari-lari kecil. Ya, panjangnya mungkin ada 3 kilo atau 4 kiloan. 4 kilo. 4 kiloan kalau nggak salah. 4 kilo, 400 meter. Panjangnya dari sofa dan marwah. Dihitungnya itu dari sofa, dimulai dari sofa, kemudian ke marwah 1. Dari marwah ke sofa 2. Berarti bolak-balik itu dihitung 2 kali. Enggak, sofa, marwah, sofa 1. Sofa, marwah, sofa 2. Enggak. Tapi ada kemarin kejadian. Oh, yang lain udah pada berhenti, dia masih tawaf aja. Saya tanya, baru berapa? Baru 3,5. Hitungannya seperti itu. Sofa, marwah, sofa 1. Padahal dari sofa ke marwah itu 1. Balik lagi ke sofa dan 2. Dan larinya nggak sepanjang jalan antara sofa dan marwah. Nanti ada lampu hijau di atas. Tinggal lihat ke atas. Ada lampu hijau. Di tengah-tengah itu ada 2 lampu hijau. Nah, di antara lampu hijau itu kita lari kecil. Nggak usah lari kencang, lari kecil. Kalau yang di lantai bawah itu asli. Gunungnya gunung asli kecil. Sofanya asli, marwahnya asli. Meskipun sudah di teralis. Nggak bisa duduk atau naik, nggak bisa. Nah, tapi kalau yang di lantai 2, 3 itu udah replika. Ada gunungnya tapi replika. Tapi yang lantai bawah itu asli. Kemudian tahallul kalau yang di kitab-kitab lainnya. Tahallul itu masuknya ke rukun haji. Kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak, masuknya ke, tapi rukun umroh nanti ada tahallul. Makanya para yang mensyarahinya pun tahallul masuk ke rukun haji. Warkanul umrati, bermula rukunnya umroh itu salah satu 3.
Jadi rukun umroh ada 3. Kalau tadi rukun haji ada 4. Kitab yang lain rata-rata mengatakan ada 6. Yang tartib, kalau tartib, nah inilah yang paling itu adalah tahallul. Tahallul. Tartib nggak masukkan ke rukun haji, tapi nanti di rukun umroh ada al-halqu atau tahallul. Warkanul umrati, bermula rukun-rukunnya umroh itu salah satu 3. Al-ihramu 1 ihram, tawafu dan tawaf. Sama ihram. Ada kalau udah di Mekah mau berapa kali? Kalau bisa setiap hari. Mumpung di sana. Ayo aja. Timbang 10 real lah. 40.000. Dari hotel ke Mikot ke Masjidil Haram itu cuma 10 real, ditungguin sama taksinya, jadi 40 ribuan kalau sekarang. Itu tinggal enak saja sana. Karena apa? Kalau berangkat di luar haji, umroh itu udah mahal, paling nggak sekarang 25 juta sampai 30 juta. Kalau di sana udah, kalau hajian pas hajian udah kenyang-kenyangin ibadah umroh. Bisa dari Musdalifah bisa apa tuh? Saya lupa tuh, masjid yang Siti Aisyah itu. Ada yang dari apa tuh? Yang sumur-sumur tua itu. Malah pada lupa namanya. Wasa'yu dan sa'i, wal halqu dan mencukur, au at-taqsiru atau memotong. Nah, kalau laki-laki sunahnya itu mencukur, digundul. Al-halqu, menggundul. Kalau perempuan bagusnya itu minimal 3 helai rambut. Mana kalau yang gundul atau botak nggak ada rambutnya, ya udah aja alat mencukurnya aja ditempelin pura-puranya kan, seperti itu, sebagai kiasan lah. Wal halqu wa taqsiru fi ahadil qaulain, di salah satu 2 pendapat. Itu salah satu 2 pendapat. Jadi halqu itu bisa masuk ke rukun atau tidak, seperti halnya haji tadi. Makanya fi ahadil qaulain, salah satu 2 kaul. Ada yang masukkan ke rukun, ada yang tidak. Wajibatul haji bermula wajibnya haji ghairul arkani, yang selain yang rukun-rukun itu salah satu ada 3. Yang pertama al-ihramu minal miqat. Kalau tadi niat ihramnya. Kalau ini ihram minal miqat, pakai pakaian ihramnya dari miqat. Waromyul jimari salati, dan melempar jumroh yang 3. Jumroh ula atau jumroh akbar, ada yang mengatakan jumroh wusta, jumroh akobah. Dan 3 jumroh, tapi pelaksanaannya bisa 4 hari, bisa 3 hari. Kalau nafar awal berarti hanya sampai tanggal 12. Jadi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 pulang. Itu nafar awal, nggak apa-apa. Ada yang sempurna 10, 11, 12, 13. Ini romdul jumroh ini yang pertama kalau pas
tanggal 10 setelah di Musdalifah biasanya berhenti dulu di Mina sebentar. Biasanya pada berhenti itu di Mina, nggak langsung ke di Mina aja. Kemudian dari Mina baru berangkat ke Jamarat. Kalau tanggal 10 hanya itu saja, hanya jumroh Aqobah yang terakhir, jumroh Aqobah saja. Kemudian tahallul, ya, tahallul awal itu sudah boleh melepas kain ihram, tapi tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh. Romyul jimal talat. Yang tawaf ifadah langsung tawaf ifadah ada, tapi rata-rata karena capek mungkin baik lagi ke Mina. Nanti tanggal 11 baru Ula, Usto, Aqobah. Nah, Ula ini yang dekat Masjid Khaif. Masjid Khaif. Wal Khaifu Mina, Masjid Khaif. Itu yang dekat itu. Jadi kalau sempurna 4 hari itu jumlah lemparan adalah 70 kerikil, 70 batu kecil. Karena rata-rata semuanya 7 dikali 10. Kalau sampai nafar tani, sempurna sampai tanggal 13. Kalau sampai 12 berarti tinggal dikurangi 21. Berarti tinggal 49. Tuh. Kalau yang hari ke-11, 12, 13 mulai dari Usto, Ula, Aqobah. Usto, Ula, Aqobah. Kemudian pulang. Biasanya kalau sudah Aqobah ya sudah. Langsung pulang. Kemudian wal halqu. Nah ini ada perbedaan di sini. Ada yang memasukkannya ke wajib haji, ada yang memasukkannya ke rukun haji. Wal halqu itu mencukur. Itu ada yang masukkannya ke wajib haji, ada yang masukkannya ke rukun haji. Wasunanul haji sab'on. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana lagi, yang sudah, yang belum, mudah-mudahan cepat berangkat ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Mang Ayib, dilanjutkan ya Mang Ayib. Saya harus berangkat pagi hari ini. Halo, Mang Ayib. Assalamualaikum Mang Ayib. Ya Mang. Dilanjutkan aja. Nah, saya harus berangkat pagi nih hari ini. Oh iya. Ya, silakan ya. Dilanjut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti pada keluar sendiri-sendiri seperti biasa ya. Alhamdulillah pagi ini selamat. Alhamdulillah pagi ini kita ditunggui oleh Ibu Ustadz ya. Alhamdulillah Al-Mukarramah